Ada kaidah penting dalam mengenal pasangan. Ada 3 poin dalam mengenal pasangan sudah cukup, tidak perlu jalan sama-sama pun tidak masalah. Yang pertama, melihat sesuatu yang menarik bagi kita. Dan ini tolak ukurnya wajah dan telapak tangan. Kata ulama fikih, wajah itu adalah simbol dari kepala sampai ke perutnya. Dan telapak tangan ini adalah simbol dari kemaluan sampai ke kakinya. Artinya memberikan gambaran umumnya. Makanya wanita boleh dilihat muka dan telapak tangannya, gitu kan? Ini kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Perempuan pun sama boleh melakukan hal yang sama, tapi umumnya laki-laki diperintahkan itu. Yang kedua, ya, ini faktor kita sedang menepis faktor eksternal ya, karena banyak orang terpengaruh dengan pola hidupnya orang non-muslim. Kalau saya tidak pacaran, bagaimana bisa saya mengenalnya? Ini pemahaman yang salah. Dan dari mana konsepnya orang pacaran keluar berdua malam minggu tidak berzina? Bagaimana caranya bisa difahamin? Berdua ke bioskop, berdua ke tempat yang sunyi. Awal mungkin pegangan, hari selanjutnya ciuman, hari selanjutnya sentuh-sentuhan, zina. Makanya Allah mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina, jangan mulai SMS, jangan mulai ngobrol, jangan mulai buka. Caranya menikah bagaimana? Saya tidak kenal dia ustadz, ini rahasianya. Yang pertama, lihat sesuatu yang menarik dari wajah dan telapak tangan. Cukup, ini relatif. Anda bisa menilai masing-masing. Oh ini cukup buat saya. Oh saya suka alisnya, saya suka matanya, suka bibirnya. Itu boleh dalam syariat wajah dan telapak tangan. Yang kedua, adalah mengenali keluarganya. Nah dari keluarga ayah, itu akan mewariskan fisik. Jadi kita bisa lihat secara umum keluarga ayahnya, calon istri kita atau calon suami kita. Keluarga ayah ini akan menurunkan fisik, warna kulit, paras wajah, rambut, ini semua dari keturunan ayah. Karakter, sifat umumnya dari keluarga ibu. Ini sudah umum, karena biasanya ibu itu mewariskan juga selain untuk nutrisi tubuh dari ASI, juga adalah sifat, karakter. Kenapa kita tidak boleh makan hewan bertaring? Kenapa nggak boleh kita makan hewan ganas? Bertaring itu buas ya. Kenapa tidak boleh? Karena bisa hasil penelitian terakhir dalam ilmu medis, ternyata memakan hewan-hewan yang buas ini bisa mewariskan sifatnya pada manusia. Kenapa babi diharamkan? Karena ada sifat-sifat buruk babi, bukan cuma sekedar cacing pita, gitu kan? Seorang syekh di negeri Syam pernah berdebat dengan seseorang pastor tentang masalah babi kenapa diharamkan, gitu kan? Maka syekhnya mengatakan naikkan di atas panggung 3 babi, 2 jantan 1 betina dan 3 ayam, 2 jantan 1 betina. Karena si pastor bilang kalian mengharamkan babi karena alasan babi itu makan kotoran. Saya akan buat peternakan terbesar di Eropa yang tidak ada ternakan babi tersebut tidak makan kotoran. Saya akan siapkan makan daging, minumnya susu. Selesai penyebab haramnya. Sementara kalian umat Islam makan ayam dan ayam itu makan kotoran. Maka syekhnya mendatangkan penelitian ilmiah, dikatakan baik, Anda tidak usah turun dari podium pastor, saya akan jawab dari sini. Naikkan 3 ekor babi dan 3 ekor ayam, tapi babi dulu, 2 jantan 1 betina. Ternyata babi ini punya sifat buruk dan ini akan terwariskan bagi orang yang memakannya. Ini secara medis terbukti seperti itu. Ternyata babi ini jantannya kalau mau menggauli betina, dia butuh jantan yang lain, temannya, yang dia saling merangsang jantan sama jantan, yang terangsang duluan datang menggauli si betina. Setelah itu dia kembali bantu rangsang temannya untuk gauli betina yang sama. Itu sifat terjadi pada babi. Jadi sampai pada istrinya pun gonta-ganti sama teman lain, tidak apa-apa. Ini bahaya sekali. Kata syekhnya sudah lihat, turunin, naikkan ayam. Ayam jantan bersaing jantannya, begitu dia dapati betinanya dia akan pertahankan sampai mati. Gak mungkin ada jantan lain dekatin, pasti diserang sama dia. Kata syekhnya, ini perbedaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Kita punya mahram. Tidak boleh sembarangan orang menyentuh ibu saya, saudari saya, anak saya, istri saya, nggak boleh sembarangan, gitu kan? Sampai dalam Islam, ibu pun, ya, dan ayah punya batas aurat dengan anaknya. Apalagi anaknya kalau sudah sampai 10 tahun. Sebagian ulama mengatakan sinnut tamyiz 7 tahun. Ibu nggak boleh lagi mandiin anak laki-lakinya kalau sudah 7 tahun. Nggak boleh lagi lihat auratnya. Sudah dilarang itu. Sebagian ulama mengatakan 10 tahun. Sama bapak-bapak nggak boleh lagi mandikan anak perempuannya 7 tahun atau 10 tahun, nggak bisa. Ini sesuai dengan hadis Nabi.
perintahkan mereka sholat di 7 tahun, dan pukul mereka di umur 10 tahun, serta pisahkan mereka di ranjang. Nggak boleh. Apalagi kalau sudah gadis, sudah bujang, ini lebih nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Ibu nggak boleh sembarangan masuk di kamar anak laki-lakinya. Nggak boleh sembarangan masuk dengan perempuan. Dan satu-satunya yang boleh melihat tubuhnya semua hanya pasangan hidupnya. Sampai jadi jenazah pun tidak boleh. Ya. Jadi jenazah pun tidak boleh. Ya. Jadi kalau misal ada di antara muslimah meninggal, anak laki-lakinya ada bujang, nggak boleh dia mandikan ibunya. Seorang ayah meninggal, anak perempuannya nggak boleh mandikan. Yang boleh cuma suami istri atau sesama jenis. Saking tegasnya penjagaan aurat dalam Islam, ini nggak boleh, gitu kan? Baik. Jadi poin yang kedua untuk menikah supaya tidak pacaran setelah nikah. Silakan setelah nikah pacaran sampai kapok, boleh, nggak masalah. Berhubungan biologi sampai bosan-bosan, silakan. Ciuman sampai bosan, gitu kan. Keluar sama-sama sampai bosan, nggak apa-apa. Pahala malah, gitu kan. Tapi sebelum nikah nggak boleh. Kaidahnya bagaimana supaya saya tahu dia? Lihat sesuatu yang menarik dulu sehingga kita tertarik memang. Yang kedua, dan ini wajah sama telapak tangan tolong. Yang kedua, kenali keluarganya. Keluarga ayahnya akan menurunkan fisik. Keluarga ibunya akan mewariskan karakter. Gitu kan. Makanya pernah ada sahabat, dia putih, istrinya putih. Begitu menikah, hamil, istrinya melahirkan anaknya hitam. Spontan suaminya bilang, kau selingkuh. Saya putih, kamu putih, ini hitam keluar gimana? Nggak mungkin ini, gitu kan? Lapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi kepada orang ini, apa kau punya unta? Dia bilang, iya ada. Pasangan nggak? Ada pasangannya? Ada. Jantan sama betina. Ada anaknya nggak? Ada anaknya. Sekitar kalau salah 4-5 ekor. Baik, kata Nabi SAW, apakah semua anaknya unta itu sama dengan warna ibu sama ayahnya? Kata orang itu tidak, ada bahkan yang warnanya hitam bulunya. Kata Nabi SAW, kenapa? Kata orang itu, mungkin dari jalur keturunannya. Kata Nabi SAW, anakmu ini juga sama, dari jalur keturunan. Kalau tidak salah ada makna riwayat yang lain adalah, apa kok punya kakek yang kulitnya hitam? Dia bilang iya, kebetulan kakeknya masih hidup. Kata Nabi SAW, ini keturunannya itu. Gitu kan? Jadi dari jalur ayah, itu memang mewariskan secara fisik itu. Makanya kadang-kadang ada ibu sama ada suami istri, mungkin dua-duanya secara fisik maaf agak pendek, tapi anaknya tinggi-tinggi. Karena ternyata keluarga ayahnya memang begitu semua. Gitu kan? Karakter dari keluarga ibu. Ini kita bicara global ya. Kalau misalnya ada bapak ibu yang bertanya, terus bagaimana kalau ada keluarga ibunya yang pezina misalnya atau pemabuk? Itu nggak dijadikan tolok ukur, kecuali itu sifat umumnya keluarga. Tapi kita bicara globalnya. Mayoritas keluarganya ibu ini baik-baik misalnya. Ada keluarga semuanya dosen misalnya. Ada orang memang keluarganya baik semua pakai jilbab. Memang suka pengajian. Nah itu sifat karakter keluarga itu. Itu terwariskan. Gitu ya.